ayat 16. Matius 5 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Shalom. Shalom. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur pada sore hari ini kita ada di sini meninggalkan segala kesibukan kita, segala kegiatan kita untuk bertemu satu dengan yang lain. Peparan Opung Malau yang ada di Medan sekitarnya. Saudara terkasih, firman ini adalah merupakan khotbah di bukit, yaitu khotbah Tuhan Yesus. Dari mulai ayat 1 boleh kita lihat bahwa Yesus berfirman di sana. Ada kata-kata berbahagia, ada beberapa ayat, dan di ayat 13 yaitu merupakan garam dunia dan terang dunia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada sore hari ini, pertemuan kita, yaitu terang yang bersinar. Terang yang bersinar. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada sebuah cerita. Ada anak kecil yang begitu rajin dan begitu taat memberikan hatinya kepada Tuhan. Setiap hari Minggu dia pergi beribadah dengan rajin, tidak pernah terlambat. Dia pergi beribadah kepada Tuhan. Pada suatu hari dia tidur dan tidak mau ke gereja. Lalu mamanya menanya, "Kenapa enggak ke gereja, nak?" Lalu dia menjawab, "Malas lama. Di gereja itu banyak anak-anak yang bandel, mencubiti aku, anak-anak yang tidak mau mendengar firman, anak-anak yang sukanya main-main aja, anak-anak yang mau menggangguin temannya. Aku enggak mau lagi ke gereja. Bagus aku tidur aja di rumah," katanya. Lalu mamanya membiarkan pada hari Minggu itu memang dia tidak ke gereja. Tapi minggu berikutnya orang tuanya memberikan gelas yang berisi air. Dan di pintu gereja dikatakan mamanya, "Hari ini mama antar. Kalau memang setelah cerita ini kau tidak mau ke gereja nggak apa-apa. Tapi hari ini tolong kamu ke gereja." Dan di pintu gereja mamanya memberikan gelas yang berisi air. "Ini untuk apa, Ma?" "Kau bawa aja. Tapi syaratnya jangan ada sedikit pun tumpah dari gelas ini airnya," kata mamanya. Dan minggu berikutnya kalau kamu nggak mau gereja nggak apa-apa," kata mamanya. Dan dia berjalan membawa gelas ini yang berisi air. Dengan hati-hati dia membawa gelas ini tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Maka sampai pulang dia bawa kembali, mamanya menjemput di pintu, dan air ini memang tidak tumpah. Lalu mamanya mengatakan, "Kenapa ini tidak tumpah?" "Ya karena aku fokus, Ma. Tadi aku membawa gelas ini hati-hati dan tidak melihat ke kiri dan ke kanan, maka airnya tidak tumpah." Pada saat itu mamanya mengatakan, "Seperti itulah anakku kepada Tuhan. Kalau kau ke gereja, jangan melihat kiri dan kanan. Siapapun yang ada di sampingmu itu adalah tetap manusia yang punya kelemahan dan punya kekurangan. Maka kalau engkau mau menuju Tuhan, mau menyembah Tuhan, fokuslah dengan Tuhan. Seperti engkau fokus membawa gelas tadi sehingga tidak tumpah, seperti itulah kau fokus dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap hidupmu. Itulah pegang sampai seumur hidupmu. Maka engkau akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan." Apa yang bisa kita ambil dari cerita itu, saudaraku? Bahwa hari ini kita diingatkan firman Tuhan
supaya kita berbuat atau bercahaya. Hendaknya terangmu bercahaya, maka perbuatan kita itu perlu dilihat orang, bukan mau cari muka. Kalau saat ini kita berbuat baik, banyak orang yang gak suka. Apa malu-malu doi, sok tampil doi. Ini terjadi dengan saya sendiri. Boleh ditanya di grup Belawan, si Hombing, tu dia be husuruk do lau mabain na dinggan tupunguan ni Belawan, borsak Serumonggur Belawan. Tetapi ada saat ini yang mengatakan, holan alani bisnis na idoi menaringga sama nisi pani do bapak nisi pani. Holan alani usaha na idoi, terlalu dangkal pemikiran orang, terlalu sempit pemikiran orang. Tetapi pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan mereka, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jangan pernah takut melakukan apapun yang baik di dalam kehidupan kita. Untuk saat ini, di Punguan Borsak Serumonggur saya memang pakum, alidang nomor dia, untuk memberitakan kepada orang bahwasanya jikalau memang saya tidak aktif, apakah memang usaha saya akan tutup? Karena saya punya Tuhan. Itu yang mau saya ajarkan buat mereka yang seenak mulutnya berkomentar. Di Bagasan Parnulut tapi ada banyak hal-hal yang menyakiti hati kita. Mungkin Amang Ginting sebagai pendeta, sebagai orang yang sudah berjuang bagi anak-anak yang terlantar, tidak semua memberikan komentar yang positif. Tidak semua memberikan ketenangan dalam hati kita. Tetapi percayalah, apa yang kita lakukan akan Tuhan gantikan dengan berkat-berkatnya yang luar biasa. Jangan kita melihat berkat hanya dari harta. Berkat itu tidaklah hanya melalui kekayaan. Karena apa, di firman juga ada orang miskin, orang susah. Si Lazarus sampai seumur hidupnya tidak pernah melihat apa namanya kekayaan. Tapi dia memakan remah-remah yang jatuh dari makanan-makanan sisa orang kaya. Tetapi dia masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan pakai Lazarus dengan kemiskinannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Ada orang dipakai Tuhan dengan kekayaannya. Ada orang dipakai Tuhan dengan hikmat. Ada orang dipakai Tuhan dengan kekurangannya. Jadi kita tidak bisa mengukur berkat itu. Molodung adong rupani dihita sudi portibion, itulah yang diberkati, bukan amangina. Berkat itu tidaklah selalu dinilai dengan materi, tetapi ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang memiliki gaji yang luar biasa, tetapi masih korupsi. Berarti tidak damai sejahtera dia dengan gajinya yang begitu besar. Tetapi pada saat ini kita diajarkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Terang itu akan tetap bercahaya dimanapun dibuat. Tetapi makanan yang tidak ada garamnya, tidak ada rasanya, itu tidaklah berfaedah. Tetapi kalau kita sudah menjadi rasa penyedap, pemanis, yang tidak menjadikan makanan menjadi tawar, maka kitalah yang disebut garam dan terang dunia. Biarlah terang kita bercahaya. Yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam hidup kita ada kalanya sesuatu terjadi diizinkan Tuhan untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Semalam kami berangkat dari Tarutung untuk mengejar acara ini. Sebenarnya masih ada acara. Datang tulang kami memberikan makanan buat bere-berenya, tapi kami nggak ada. Tapi yang kami ambil dari sana bahwa semua juga perlu.
Nggak hanya keluarga Silitoma juga. Saya juga harus memikirkan apa yang ada di keluarga si Hombing. Itulah tadi terang tadi, menjadi garam dan terang itu. Boy dodoko-noko, hadang boy haminang, adong acara. Tapi dari tanggal 30 kami usahakan ke rumah orang tua, bertahun baru di sana. Dan adong na boy ro dope tanggal 30, tanggal sada do sude boy ro. Tapi kami duluan untuk mendampingi mama kami di sana. Kami berusaha membuat dia senang bahagia di malam tahun baru. Kami naopat do martanian. Marsukut nai pero aka pariban dohot ito, dohot aka keluarga nasing. Memang tidak bisa. Karena pendeta ada malam tahun baru acara. Jadi dang boy. Pada pagi jam 10 kami berangkat dari Tarutung. Di tengah jalan macet total. Dari mulai lewat Balige sudah kayak keong lah berjalan mobil ini. Menggerutu, kesal, sampai berjam-jam kami di jalan itu. Tapi tadi lagu kita mengatakan semua baik. Semua baik sudah Tuhan aturkan. Tepat di 3 Balata lepas baut setir pickup kami. Tuhan izinkan itu terjadi. Sehingga pada saat itu kami begitu panik dan ketakutan. Sudah ke tengah jalan lah pickup ini. Di antara sebelah kiri yang merayap menuju Medan, di sebelah kanan itu tidak merayap karena ke arah Tapanuli lancar perjalanan. Tapi pada saat itu berhenti mobil, tidak ada yang lewat. Kalau seandainya kencang dari depan sana, habislah kami. Habis doa. Karena apa? Tiba-tiba mobil ini mengarah ke kanan. Setirnya sudah lepas, tidak bisa dikendalikan. Aduh, kata Bapak Pani. Saya pun sudah panik, menangis saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Si Pani gak tahu lagi mau ngomong apa gitu. Cari pertolongan katanya. Saya mau cari kemana? Mobilnya jalan terus, pickupnya. Di sebelah kanan sudah kelapa pohon-pohon karet. Mau kemana ini mobilnya? Mau kemana arahnya? Kami nggak tahu. Kami hanya bisa minta tolong, Tuhan tolong. Cari pertolongan, saya nggak tahu mau tolong. Saya berusaha turun, lompat, memegang belakangnya supaya berhenti. Bagaimanalah kekuatan perempuan? Bapak Pani melompat ke depan untuk mengganjal bannya. Saya dari belakang Pani dengan cepat mengambil handphone untuk disenter. Ternyata bautnya yang lepas, baut setirnya. Jadi disetir pun nggak bisa lagi connect dengan bannya. Apa yang kita ambil dari cerita itu, saudara? Demikianlah hidup kita ini. Kalau tidak connect dengan Tuhan, kita pasti salah arah. Kita pasti lari dari jalur. Gak bisa lagi dikendalikan. Bagi anak-anak kami yang masih remaja, gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Karena dengan kekuatanmu pasti tidak akan mampu melawan dunia yang begitu jahat. Firman Tuhan yang mengatakan, dunia ini bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Maka bagaimana kita bertahan di tengah-tengah kejahatan itu, di tengah-tengah perkembangan itu? Tidak bisa kita stop perkembangan zaman. Kalau kita larang anak-anak kita main handphone, gak mungkin. Karena memang itulah saatnya saat ini. Mereka harus pegang handphone untuk belajar. Tetapi bagaimana mengendalikan itu? Apa bisa kita waktu SMP masih bisa lah. Waktu SMP si Pani jam 10 letakkan handphone, jangan pegang handphone, masih bisa. Sekarang lagi ya mang, lagi sangkoi bang. Tetapi bagaimanakah anak-anak kami untuk mengendalikan itu? Di firman Tuhan semenjak penciptaan, Tuhan berfirman, taklukkanlah itu, kata Tuhan. Kita yang harus menaklukkan dunia ini, bukan dunia yang menaklukkan kita. Kami juga orang tua sering ditaklukkan oleh dunia. Karena apa? Kami sibuk dengan pekerjaan kami. Kami sibuk dengan urusan kami. Kami sibuk dengan segala sesuatu. Mencari uang, mencari uang, mencari uang. Tetapi terkadang kami lupa berdoa untuk anak-anak kami. Terkadang kami lupa berdoa untuk anak-anak kami supaya tetap berjalan bersama dengan Tuhan.
Maka saat ini di awal tahun, kita diingatkan supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Kita berserah kepada Tuhan supaya kita bisa dikendalikan oleh Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tadi di Joshua, kalau nggak salah Nelly tadi yang liturginya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena apa? Kalau kita menyimpang, kita akan lari dari jalurnya Tuhan. Kita akan pergi mencari jalan kita sendiri. Maka kita akan kewalahan untuk menaklukkan dunia ini. Ada banyak saat ini rumah tangga tidak bisa lagi diselamatkan. Karena apa? Maselingkuh besian handphone. Ay ngapa jupang bedo mantan na. Ngapa jupang do reuni-reunian na. Dia tidak lagi melihat dan tidak lagi mengingat janji pernikahan karena sudah lebih enak yang ditawarkan dunia. Pada saat Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka begitu sempurna di hadapan Tuhan. Mereka begitu enak di hadapan Tuhan. Tuhan persiapkan segala sesuatu, tetapi karena dosa, karena iblis mau menggoda dan merayunya, maka semuanya itu hilang, diambil oleh Tuhan. Dan saat ini kita manusia adalah orang-orang yang tidak satupun luput dari dosa. Maka saat ini yang kita harapkan di tahun 2026, biarlah kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap langkah kita, orang akan melihat, oh, peparan ni opung malau doi, naburju do opung ni na jolo, situa do opung natong, tarida do akapinoparnay, tarida do akayanakonnay, dan napolana ikon mamora hita sudia mangina. Mungkin saat ini masih hanya bisa punya sepeda motor, ataupun hanya sepeda listrik, ataupun memang sudah bisa bermobil. Itu semua adalah tambahan dari Tuhan. Ondeng tambah sian Tuhan doi. Tetapi yang paling utama yang harus kita kejar adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Jangan sampai tercoret nama kita dari kitab kehidupan. Karena firman Tuhan mencatat, Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia. Jangan sampai Tuhan menyesal menciptakan kita. Tetapi biarlah Tuhan bangga dengan kita. Bangga dengan keturunan Opung Malau. Bangga dengan anak-anak si Hombing. Bangga dengan keturunan-keturunan kita. Sebagaimana Tuhan membanggakan Ayub. Kan Tuhan membanggakan Ayub. Pada saat itu berbincang-bincang si Bolis. Si Bolis bodoh berbincang-bincang dengan Tuhan. Makanya jangan salah kita. Suara siapa yang kita dengar? Si Bolis kah? Tuhan kah? Atau hantu? Beda tipisnya itu. Karena iblis pun bisa berbincang-bincang. Dari cerita Alkitab, waktu Tuhan Yesus puasa, berbincang-bincangnya iblis. Tuhan Yesus, kalau kau memang anak Allah, kau jadikanlah batu ini jadi roti, kan kau lapar. Berarti iblis itu bisa berbincang dengan Tuhan, apalagi lah dengan kita. Buat mai, sao tidok, buat mai penipuan ni, dagi boto-botoi. Bisa. Lau maho, tu dulu masih ulan, adong doi si berguru, asal aku tiga-tiga nih. Tigilah, ke bukit sana ada di situ. Sekali kau bawa air dari sana, kau pir-pir aja jualanmu, laris manis, laris. Karena iblis juga bisa memberikan itu. Buktinya dia bisa memberikan sama Tuhan Yesus, dikatakannya, coba lompat dari sini. Dan juga dikatakan lagi, tengoklah ini semua sama kau ini, katanya sama Tuhan Yesus. Berarti dia juga punya kuasa untuk memberikan kekayaan. Dia juga punya kuasa untuk memberikan apapun. Tetapi itu hanyalah kuasa di dunia. Tapi dia tidak pernah memberikan kuasa untuk keselamatan. Percayalah, apa yang kita kejar di dunia ini, tinggalnya ini semua. Jadi jangan pernah
mengutamakan dunia ini, tapi kita utamakanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jikalau hari Minggu masih ada waktu bagi kita, masih bisa berjalan kaki kita ini ke gereja, ya ke gereja lah. Pertanyaan ya pertanyaan. Ada pertemuan-pertemuan ibadah, ya pertemuan lah. Nanti suatu saat nanti ngapengkor be 4 tahun, tang bowe be. Mau pakai kursi roda pun udah susah, nggak ada yang menyorong. Jadi bagi kita, Peparan Opung Malau diingatkan bagi kita supaya kita memperhatikan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Kita lakukanlah seperti untuk Tuhan, jangan seperti untuk manusia. Kalau kita melakukannya seperti untuk manusia, maka kita akan kecewa. Mau bain kopi ini Bapak Nisipani asa dipuji-puji ya, kita akan kecewa. Gak bakalan dipujinya itu. Paling satokin, masa tiap menit dipuji. Kaulah bulanku, kalau bintangku